Siap. Siapa makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.20 dan ini adalah cerita yang terbentuk karena saran dari dokter kita, Bapak Hendrik. Jadi aku bilang, Drik, aku ini suka ngobrol, suka cerita, tapi gak ada yang dengeri, cuma pacarku tuh loh yang dengeri. Jadi semua yang aku ceritakan di sini mungkin udah pernah aku ceritakan sama pacarku. Aku pengen cerita. Dulu sebelum aku masuk ke perkebunan, kita kan sekolah dulu 4 tahun kan. Terus kita ada pendidikan semi militer lah di BMK di Karawang sana. BMK udah lupa, nggak usah tanya. Jadi itu dibuat lah kayak militer, seru, capek, nggak mau 2 kali, sekali aja. Itu sudah cukup membuat kita percaya diri dan lain sebagainya lah. Itu detik-detik menuju BMK itu sudah membuat bulu kuduk berdiri. Kemudian karena kita udah sebelumnya udah pernah dengar cerita dari kakak kelas kalau BMK itu begini bocoran lah, dan dari dulu pun kurikulumnya begitu. Begitu datang itu masih ketawa-ketawa. BMK sini kumpul dulu kata instruknya. Sini kumpul dulu. Siap. Langsung. Ya, baris berbaris lah. Sekarang ambil koper kalian turunkan. Mulai tegang itu. Jadi yang ketawa. Koper. Baris. Jadi jalan menuju ke BMK itu begini, enggak agak ke sini. Naik dia. Beton. Apa sih? Semen tuh nah, cor-coran nah. Tinggi dia. Naik katanya. Ya sudah naik tuh, kenapa rupanya? Jongkok. Naik sambil jongkok. Aku duluan karena aku tidak mau dapat melewatkan bagaimana ekspresi muka dari saudara-saudaraku 48 orang, 47 sama aku, 46, 41 udah kabur. Nah gitu, 1, 2, itu yang namanya kawan yang muka kuning, muka pucat, muka putih, macam-macam. Yang penyakit kuning ya jadi kuning, yang pucat putih macam orang mau mati. Naik. Tengok begini, ada yang itu Surya Sampurna dan Samsu keluar. Udah sampai duluan, berdiri pemanasan. Ada 3 orang terakhir itu. Kawanku si Kakak Aryadi, Bang Aryo. Cepat kawan juga, ada tali persaudaraan mungkin ya. Ayo Aryade semua. Udah itu perkenalan dari kita BMK kata instruktur. Instruktur kita Kopassus dulu. Sekarang kan naik asrama itu tinggi biar ku tahu. Baru itu namanya anak tangga itu banyak. Bukan 1, 2, 3 apa dibayar dan sampai seterusnya. Banyak. Kalian ada 2 koper. Angkat kalian koper, tidak boleh diseret. Iya, aku cuma bawa tas sama koper kecil. Uduk naik. Kawanku ada yang bawa tas, koper kecil 1, koper besar 2. Ya orang dari mana? Kita dari kos-kosan. Langsung mau pindah ke training center. Jadi semua barang ada kos-kosan yang nggak dijual atau yang nggak dihibahkan ya dibawa. Aku cuma buat tas merah, tas gendong, sama koper kecil. Kawanku itulah. Iya, Aryadi lagi. Koper kecil, koper besar lagi, dan tas gendong.
Itu Arya di muka pucat putih, bibir macam sedih. Kita ada sedih. Dan jalan begini, sampailah di sana. Tengok Arya belum sampai. Kagangnya putus. Jadi kau bayangkan kita bawa koper baru tidak ada begini, tidak boleh diseret. Mau seret juga bagaimana? Tangga semua naik begini. Arya baru angkat sini satu, satu lagi sini naikkan dia untuk dorong itu masukkan, masuk satu. Kalian mungkin tanya, kenapa kalian nggak saling bantu? Mungkin tidak terpikir kalau kita untuk saling bantu di situ. Kita dikejar-kejar waktu, ayo cepat dari bawah, prit, gini lah, prit. Oh sudah capek. Udah sampai di asramanya tuh seram. Udah dari dulu lah katanya, cerita-cerita bangunan lama juga. Udah sampai sana, langsung kita suruh ke pemilihan baju PDL untuk kita jalan-jalan penyiksaan. Sudah kita pilih baju. Baju yang pertama dapat ukuran M, mantap. Dapat L, mantap. Saya datang terakhir. Saya masih dapat baju ukuran XL. Lumayan lah, kalian lihat Instagram cocok juga. PDL kan besar itu. Cuma kawanku badan kurus kerontang dapat ukuran XXXL. Kalau dia pakai ini, macam dia pakai tiga kali orang dia ini baru muat. Besar. Kalian semua tukar dulu kah? Ada yang besar, ada yang kita kan cari baju paling nyaman tuh, karena kita jarak tempuh itu nanti akan sangat melelahkan lah kalau dari cerita-cerita abang kelas kita. Besok harinya, kita jam 4 udah bangun untuk senam, untuk apa? Sholat subuh jamaah, habis itu kita senam, baris berbas itu harus. Mau makan saja susah, makan harus lapor begini, siap. Lapor saya mau makan dan begini begitu, siap sinar masuk. Makan nggak boleh langsung hal-hal nggak boleh, duduk dulu begini, persiapan makan. Kalau ada satu lagi, sendiri ulang. Coba tadi ambil jatah dulu, push up 5 kali kayak 10 kali kayak suka instruktur. Makanya kalau kita persiapan makan, udah nggak ada suara lagi, nggak boleh. Persiapan makan. Waduh. Sampai. Nggak boleh kita tengok-tengok. Coba lihat. Kita persaudaraan kita udah diuji. Kalau ada kawan kita yang dekil, bagong, apalagi ya, godak, emosi betul. Kalau ada yang satu yang bukan nggak nurut ya, mungkin dia panik, demam panggung, apa kan. Nah kita belum pernah di militer, paling dulu Okabun kita masuk juga hampir sama seperti itu, tapi masih santai. Kalau itu kan instruktur kita Kopassus ya, dipaksa untuk sempurna gitu. Makan kaleng, piringnya itu seng. Yang kalau ketemu dia punya sendok dan dia punya piring, baru kita ambil nasi itu ke bawah, sampai bawah pasti bunyi peteng. Tidak boleh. Peteng, siapa latih? Kita makan tidak boleh ada suara dan tidak boleh tidak habis. Dorong pakai air ya, konasi dengko pulau campur air lagi. Baru saya lihat kawan-kawan ini dia punya makan begini. Nasi putih kasih air putih, karena biar enak dia nelan. Itu kalau ada yang muntah baru satu melihat begini. Sudah, yang lagi enak makan udah gitu semua. Jadi semua. Enggak ada suara piring tapi suara telan, suruh telan. Tidak ada yang namanya suruh buang, enggak suruh apa. Sedih tapi seru. Sedih tapi seru. Udah pikir begitu, baru hari pertama pembukaan.
pertama pembukaan begini semua baris. Oke, selamat datang di BMK Pusat Pelatihan Sinarmas. Pelatihan ini resmi kami buka untuk kayak upacara kan. Resmi kami buka. Ini masih di telinga nih. Sampai sekarang ini resmi kami buka. Resmi kami, dia angkat, dia punya pistol ke atas, dia tekan dia pelatuk, bam. Apa ya? Bahasanya bukan tengkurap. Tengkurap pula. Jadi dia angkat dia pistol begini, bedam. Tiarap, gitu tiarap. Guling ke depan, guling, itu nasi tadi kita makan, kita serang-serangan nasi, putar. Itu kita guling tuh di lapangan bola, dari gawang ke gawang, putar udah sampai gawang sini, putar balik, guling lagi begini, muntah. Mungkin 50% ada yang muntah, termasuk saya. Saya udah coba-coba lihat begini, kepala pusing. Itu macam kepala dan badan pisah. Betul, saya tertipu nih. Sudah pusing lihat kawan begini. Kan ranjau di mana-mana tuh. Ranjau dia punya muntah. Kita punya muntah. Tuh kita putar ini. Wah, sudah muntah itulah. Udah berdiri. Kita guling lama. Kita guling, kita rolling, kita salto. Luar biasa. Kalau kita macam badan-badan proporsional beginilah, itu enak. Kawan-kawan kita yang gemuk itu tidak muntah. Mungkin baru satu guling itu itu anak buahnya bawa dia punya kayak macam kayu-kayu, pecah, cepat, pecut. Udah kita kena itu namanya muntah-muntahan begitu. Udah berdiri begini. Bau apa ya? Ya bau muntah lah. Yang di sini muntah, baru ada kawan saya bersih. Kok terus saya bilang bersih? Lihat kopu topi itu. Sini muntahan. Bersih kamu bersih. Hei, tidak ada yang bicara. Diam. Bau ya katanya. Muntah, cukup bayangkan masuk begini, asam campur baru dikeluarkan lagi. Terik matahari, panas kawan. Itu hari pertama kita long march kita jalan itu kalau tidak salah 36 km. Itu long march itu yang tanpa rintangan. Baru yang sama rintangan itu cuma 26 km, tapi ada rintangannya. Ya sungai, ya lembah turun ya apalah itulah. Baru yang hari kedua itu baru agak sedap lagi 46 km. Jadi per 10 kah. Itu mutar jalan aspal, hutan, apa segala macam. Saya baru tahu di Karawang itu masih ada begitu masih ada hutan, masih ada apa. Kita pakai sepatu PDL melewati rintangan aspal deh. Itu sakit sekali. Kau tahu saya bukawan ini kalau persiapan kaki kasih soptek, kasih balsam, minyak tawon, minyak lintah, apalah itu coba. Biar dia punya kaki tidak melepuh. Tapi tetap saja saya kaki gunung. Saya orang Gunung Selamet sana. Kaki aman-aman saja, pegal saja. Tapi saya kawan ini di bawah kaki melepuh. Biar ku tahu melepuh. Hari pertama 36 km, hari kedua 26 km dengan rintangan, hari ketiga 46 km dengan keadaan kaki melepuh. Jadi kita lewat aspal itu perkotaan, kemudian kawasan industri, sakit. Bisa dibilang persaudaraan kita memang diuji di situ. Karena kan kita baris, semua tidak ada yang boleh ketinggalan, tidak boleh yang ada duluan. Capek. Baru kita punya instruktur kan, 1 kilo, 2 kilo dia masih ikut jalan. Semuanya semangat, ho. Balas sih, ho. Ada yang tidak, ho-nya tidak keras, senggol dari belakang. Kau bilang, ho, belum. Ho, semangat. 1 kilo, 2 kilo, 14 kilo, 17 kilo, ho. Itu suara habis.
Kita cuma dikasih minum itu aqua gelas, bukan aqua, dulu Dava gelas lah. Tidak ada aqua, itu Dava gelas tanpa snack. Snack itu yang di 41 km, cuma air segelas ini. Itu harus 1 kali minum habis. Sakit memang. Tentara itu luar biasa. Tentara Anggit, Sepu kawan, kolor biasa kawan. Kolor biasa, toh tidak ada lawan. Baru Anggit ceritanya, saya lebih jauh lagi, 1 hari 1 malam, tidak tahu berapa kilometer itu. Tapi kita bawa senjata juga, AK-47, besar AK-47 itu kawan, besar pokoknya. Udah begini, yang dari semua itu sampai ada yang dapat aku diam saja, berjalan-jalan sudah. Ada yang pura-pura sakit, ada yang sakit betulan, ada yang drama. Papa, bukan papa mama, di papa begini. Ada yang kaki semua melepuh. Aduh, kau bayangkan lah kawan, jalan begitu jauh, panas, aspal itu panas sekali. Itu kita pakai sepatu PDL yang kalau kita tidak pakai kaos kaki tebal, terang mungkin tidak lecet. Kau punya kaki samping-samping itu, kau punya dinding-dinding kaki, terang mungkin tidak sakit. Apalagi tungkak, kalian tungkak tahu tidak? Apa ya? Ini. Itu sudah. Kau punya tungkak itu pasti luka, pasti terluka. Saya pukul ada yang sampai parah kali. Erwin, dia paling parah. Sudah begitu kita sudah selesai 26, 36 dan 46 itu. Kita semua ada untuk sholat berjamaah, ambil sarung di asrama. Asrama itu seberang dari jalan besar begitu. Tapi kita suruh lepas sepatu. Tuhan, itu yang kaki melepuh menangis. Tumpah di air mata. Jalan begini, kena kerikil. Kenapa? Ada yang menangis. Masa Tuhan, saya ingat betul. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah, sakit kali. Kita tidak sakit, tapi kita merasakan sakit. Itu luar biasa kawan. Dalam loh itu. Tidak sakit, tapi merasakan. Jatuh. Yang seru lagi malah celaka. Semacam uji nyali begitu kan, jalan. Itu murni hutan jati, hutan bambu, lewati belakang BMK. Saya baru tahu Karawang itu masih sehutan itu. Mungkin itu hutan tanaman industri, tapi ada juga semak-semak. Maksud saya kira semua Karawang itu sudah jadi kawasan pabrik begitu kan. Kita jalan begini, itu kita mulai dari jam 9 malam sampai subuh. Jadi kita itu dikasih pesan itu tidak boleh dibilang ke siapapun kecuali di pos terakhir nanti. Jadi kita punya kode, kalau dibilang itu musuh kan, sinar mas. Jadi setiap pas kita harus bilang sinar mas. Kalau diajari Kopassus sih harus tegas. Sinar mas. Yaudah ya malam, ada yang penakut, ada yang bagaimana? Sinar mas. Itu suara kecil. Baru dikasih minyak nyong-nyong, bau-bau kuburan begitu kan. Ini bau apa ya? Ya minyak wangi yang macam punya orang-orang tua itulah yang kalau kita ngirup tuh macam ada apa ini begitu, melati. Baru ada pocong-pocongan gitu, ada pocong-pocong kecil, segala macam. Yang paling seru itu pocong yang dikasih tali di atas, itu talinya memang bunyi, jadi begitu bunyi, kita langsung cari ada apa ini, dia turun depan kita buka, mati. Si Erwin saking kagetnya dipeluk begini,
lupa. Pocong, bagaimana lagi? Baru saya kawan itu udah nama si Heri Marbun. Dan saya kawan lagi Pak Rizal ini. Kita di pos 1 ini cerita. Masih cerita-cerita nunggu waktu begitu tuh. Dia teriak mama, mama, itu dari ujung dunia sama sampai saya kita pos 1 ini terdengar. Kita ketawa kan, tapi apa? Instruktur itu tidak kita kasih marah, tidak marahi kita, karena itu yang lucu, untuk hiburan gitu. Karena kita juga nanti merasakan jalan-jalan begini, selesai. Yang saya lucu itu si Raga itu punya nick terakhir. Bukan Rangga, Wahyu itu punya nick terakhir. Jadi dipikir sama anak buah instruktur itu sudah selesai. Pocong boneka apa sudah diangkut. Tunggu. Si Wahyu dari belakang ini. Loh, Pak, mau kemana? Loh, masih ada. Kok diam-diam ya? Nanti saya dimarahin instruktur. Kok bilang saja tadi ditakut-takuti juga. Padahal kan tidak bilang pun tidak apa-apa tuh. Dia di belakang Wahyu, dia sebawa pocong begini. Dia udah mau pulang. Wahyu, masih ada satu kata. Masih ada satu rumahnya. Udah kita cerita, kumpul di hall kan. Cerita. Bagaimana pengalamannya? Oh seru. Jadi kita diizinkan untuk cerita dengan kawan. Jadi kita kumpul. Ya bukan ngegeng lah. Itu namanya istilahnya 5-6 orang kumpul yang sefrekuensi tuh, karena tentu ada yang tidak, ada yang sefrekuensi. Kawanku cerita begini, lucu, paling seram itu yang pocong zut, itu seram itu. Ada juga yang itu pocong-pocong kecil itu, iya ya, pocong-pocong kecil itu, kaget aku, iya apalagi yang bambu-bambu itu tuh ngeri. Ada saya punya kawan, polos. Dia cerita, iya ya, yang pocong-pocong itu ada yang kecil-kecil, ada yang juga yang di bambu-bambu itu yang besar itu, ada kayak perempuan. Aku juga serem. Baru kita semua kawan-kawan lihat begini. Kok bicara apa? Tidak ada perempuan, tidak ada yang macam-macam batu perempuan, tidak ada. Dia lagi ketawa begini. Ada. Saya bilang tidak ada, saya lihat sendiri. Baru kita semua macam saling bertanya-tanya. Kita tidak bercakap-cakap tapi mata kita bercakap-cakap. Kau lihat kan? Tidak ada. Baru betul ada perempuan. Saya tidak bohong ini. Jadi kita cerita pocong ya, serem ya, ada juga yang perempuan itu. Tidak ada perempuan. Kau lihat di mana? Kita cerita di situ. Baru Kopas ketawa, dia robek ketawa sampai sudahlah, yang sudah kalian lihat ya sudah. Kata, kita cerita rame-rame begini begitu. 1 minggu kita di PMK. Setelah itu ujian terakhir itu kita ada semata, itu kalian tahu lah semata. Kemudian kita diterbangkan ke training center kita karena kita angkatan yang cukup banyak, ada 47 orang. Kita dibagi 2, 17 orang di Kalsel. Kemudian sisanya bukan sisanya, yang sisa yang di Kalsel. 30 orang di Rokan itu di Riau. Mungkin itu dulu cerita BMK. Masih banyak yang mau ceritakan, tapi saya rasa sudah cukup malam nih. Besok saya kerja lagi. Nanti kakak Hendrik percantik dia punya video supaya kalian bisa lihat, kalian bisa tonton. Ini cerita pengalaman pribadi. Suatu saat nanti kita akan storytelling. Jadi kalau suatu saat nanti tercipta lagi satu video, kalian harus tonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.